Di acara nomor 5 tertulis bernyanyi dari buku ND nomor 749, seharusnya buku ND nomor 688. Mau lihat tema? Kita mulai dari kita bernyanyi dari buku ND nomor 581 ayat 1 sampai 3.
anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengampunkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kami kekuatan memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku MD nomor 650 ayat 1 dan 2. Hukum Taurat pada kita di Minggu Misericordias Domini ini tertulis dalam Hukum Taurat ke-6 dan maksudnya. Hukum Taurat ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita atau sesama, maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku MD nomor 688 ayat 1 dan 2.
Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ini nomor 681 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan yang menjadi epistel yang diletakkan untuk hari Minggu Misericordia Domini ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai 19. Marilah kita membacanya secara bergantian. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?
Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan lantaran nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku NT nomor 691. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang juga Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun kepada kerajaan Allah, pada hari yang ketiga
Shalom. Warta jemaat pada Minggu Misericordias Domini tanggal 18 April 2021. Topik Mangulu di bagasan kolong di debatan, hidup dalam kasih setia Tuhan. Warta yang pertama, yang terakhir atau di pasukan Kor. Kamis tanggal 8 April 2021, Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki kepada keluarga Bapak AG Nabi Ulu, Ibu Marlinda Urus Mamora dari Jalan Gelang 5 nomor 13/10. Yang kedua, anggota jemaat pindah. Mulai minggu ini pindah jemaat dari HKBP Pumas Malingkar, yaitu Bapak Rudi Setiawan Areva, Ibu Maria Trisanti Urusaraki, dan satu orang anak perempuan dari Jalan Bawang 1 nomor 34 WEG 6 pindah ke HKBP Geraha Tanjung Anom Resort Kuseri. Yang ketiga, anggota jemaat meninggal dunia. Hari Minggu tanggal 11 April 2021 telah meninggal dunia Bapak Maradu Sinaga SE, tutup umur 65 tahun 10 bulan, suami dari Ibu Sinur Urus Situmorang dari Jalan Cengker Raya nomor 26 WEG 3. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang berduka cita. Yang keempat, pelayanan perjamuan kudus. Selasa tanggal 13 April 2021, majelis telah melaksanakan pelayanan sakramen perjamuan kudus kepada Nyonya El Siadian Bung Pardede di Jalan Jati 13 nomor 6 WEG 5. Peserta perjamuan kudus jemaat ama 1 orang, ina 6 orang, jumlah keseluruhan 7 orang. Yang kelima, kebaktian alternatif minggu sore. Mulai Minggu tanggal 25 April 2021, tim kebaktian minggu sore akan melayani kebaktian ibadah minggu sore masuk pukul 18 WIB setiap minggunya. Yang keenam, perubahan jadwal WIB yang beribadah setiap minggu. Dengan dimulainya ibadah alternatif minggu sore, maka kelompok WIB yang beribadah menjadi hanya 3 sesi, yaitu minggu subuh, pagi, dan siang. Jadwal ibadah kelompok WIB dapat dilihat pada cetakan acara ibadah minggu serta informasi di WA Group WIB masing-masing. Yang ketujuh, persembahan ibadah minggu dan ibadah pertanyaan di rumah masing-masing. Mencermati pengumpulan persembahan pada ibadah di rumah masing-masing atau ibadah minggu dan pertanyaan yang mengalami penurunan setelah kita melaksanakan ibadah terbatas di gereja setiap minggunya. Karena itu, sesuai dengan hasil sermon Pak Lado menghimbau agar semua jemaat tetap melaksanakan ibadah di rumah masing-masing dan menyerahkan persembahannya melalui shift 2 WEG. Kiranya Tuhan tetap memberi waktu dan mengizinkan kita tetap dapat beribadah kepada-Nya. Yang terakhir, izinkan kami untuk membacakan tona konferensi Parupuan HKBP tahun 2021. Mada Tonton Nabi Laksanapan Sudi Ruas Ni HKBP. Tona konferensi Parupuan HKBP 2021 di Gedung Raja Kontas Lukat Tubik, Pia Raja Tarutung, tanggal 24 hingga tanggal 25 Maret 2021. Tamas itu pasangan kota mauliani dengan puji-pujian Ibu Hatta Debata ala Denggato Mardalan konferensi Parupuan HKBP 2021 di Batupa secara semi virtual. Maringanan di Gedung Raja Kontas Lukat Tubing, kantor pusat HKBP Pia Raja Tarutung. Nidohotan ni akta beserta fisik Ima akta utusan siang distrik 2 Selitun Dohon distrik Saplonon Kumbang Habisara Jalan Dewanari beserta siang turun distrik Maddohoti secara virtual markite aplikasi Zoom. Alat komodo bagi bangsa seperti kian pandemi COVID-19
Konferensi Paropuan HKBP 2020 saja dibantu pamarhite nama jamaton protokoler kesehatan. Nidohotan di 242 halak siang, 270 siang halak, na digokon laho matdokotisan. Konferensi dibantu pa sinodangan di tema auto memilik hamu jala ubadiri hamu asalaw hamu marpardui jala asamian pardui gunai Yohanes 15 ayat 1 dohot subtema peran transformatif Paropuan HKBP marhite pakubasio di toma-toma di kuliah. Konferensi Paropuan HKBP 2020 saja dibuka Epos HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar Buhut pasanaton ceramah tema marhite ceramahi Epos pasanaton tujuan di konferensi ima mamarukilho akka isu naniadopan di Paropuan di sarana kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, hapugoso, hakipaso, pangajarian, sistem ekonomi na berkeadilan, dalam manang akses ke hapartokion, manang kepemimpinan, ketidakadilan gender dohot akar rumang ni panguluan na sujupang lebih harusan kesetaraan. Suaksonina pasidohokan ni akar Paropuan laho pahisaton masyarakat na inklusif. Tona konferensi Paropuan na dibatupa di tahun pemberdayaan HKBP marhite akar ceramah dohot akar pakatayon na jupang di bagasan na ima songa nama yuto na parjolo. Konferensi Paropuan HKBP maparukilhon akar isu na niaroban ni akar Paropuan di sarana kekerasan dalam rumah tangga, ketidakadilan gender dohot hinarikot ni haadongan di Paropuan gawe uluan manang partogi diragam di bidang pakubasio. 2. Ulawan pemberdayaan tung akar Paropuan HKBP disudet terket sian huria resort distrik dohot hatopan lungal masyarikot di batupa lahu katauhon akar Paropuan asal tubuh partotionna lampu hisatna wawasan berpikir somonina kutabana keterampilan dohot kreativitas di era digital asa jumpang peran transformatif ni Paropuan di akar pakubasio di dunia dohot masyarakat. Napatuluhon pemberdayaan uparhobas Paropuan HKBP ima akabatila diakones di Belfrau dohot guru huria lahu pahisaton parbinotoan teologia dohot hatauon makubasi jalan asa unang mengadopi diskriminasi di bagasan pakubasio di HKBP. Obat patupahon badan hukum tu konferensi Paropuan HKBP lahu matundun akka ulawan pemberdayaan Paropuan HKBP di Sulawesi. Marhite badan hukum konferensi Paropuan marhatauon mengadopi akka hamaulon nanyadopan akka Paropuan jala patupahon jaringan dalam marsirupan tu akka lembaga pamarenta, lembaga perlindungan hak asasi manusia, Komnas Perempuan, Komnas Anak dohot lembaga namar ragami di negara kita dohot diduru di negara kita. Palimahon Paropuan HKBP pasidohot patupahon dohot pangomosor akka usaha lahu pahisat terdala ni akka Paropuan lahu madukung parbinotoan hakipaso dohot sistem ekonomi namar hatigoran marhadosa jalan makamkam seluruh halak. Ono Paropuan HKBP ikut patuduhon hapartogion na kreatif, inovatif, jala pasadahon siang inana na umetnek, ima keluarga, sangat inana na umpidang di hulia, resort distrik dohot hakoban. Pitu, Paropuan HKBP pasidohot di bagasan akkaulawan na mangaramoti haulion di Portigion. Asa unang pasidohot manigay Portigion, alay gawe si pangaramoti Portigion marhite akkaulawan sigalupari. Isarana marhite pola parmuluon namar hayaso madhagahon hayaso disiplina ringkas manuan dalam mengaramoti akka swaswana. Waduh Paropuan HKBP persidohon di bagasan gerakan Rp1.000 lahu mengurupi paluahon dana pensiun HKBP siang namaolon
jalan situ tu maulah hostasian terkait Mulia resort distrik Dohot Hatoban. Tahalas suatu persidohotan yang toko-toko perempuan di negara nama lewat hata hawasi konferensi perempuan 5 inang Devi Panjailah Kusuma Tupak suasana secara masyarakat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Sri Ayu Bintang Puspayoga na persidohon memotivasi yang perempuan asa persidohon yang kaulah di tengah-tengah dunia doa masyarakat marhide konferensi perempuan 2021 tapi lido pengurus konferensi perempuan HKBP periode 2020-2021 Ima Ketua Umum INA Dr. Anita Disela Lubis MPA MA Dohot Sekretaris Umum INA Dr. Lisbeth Malau dan Dohot Aka Koordinator Bidang tetanya doa Aka pengurus baru terpilih asa dipatau Tuhan karena sida lahu makubasi Dohot Patauhon Aka Perempuan HKBP Sungguh mau pesahan kami itu konferensi perempuan HKBP 2021 nomor dari kota Sadai nomor Lasmiroha saya dipasu-pasu dalam dirahmati Tuhan Aka perempuan di HKBP lahu batupa kau lawan paksaorang panidamion Dohot Pakubasio di Huria Dohot masyarakat di Bangsota bahan sana luar di Tuhatan tapi mardomat kamian Huria HKBP Kuliah Kristen Batak Protestan Eporus Batita Dr. Robinson putar-putar tertanda-tangan Songanima Pacahawan lagi di tona konferensi perempuan HKBP 2021 Martania Mahita mau lihat emang Tuhan disaluhut nadengkan kebasa midihani di mana orang masailas itu dorohanami Tuhan di loso kami rotu bagas coron ruas itu yang HKBP Perumnas Malika laho memuji pasangan perempuan guna badiai ada di Pancapuba di Bataan Alami para siroha atun rumah oleh Tuhan mandodani saluhut naroha pikiran nami jok-jok oleh Tuhan di tengah-tengah nami asa gawe daputan siroha kami jalan daputan angka pasu-pasu nasihat kami jalan inamulang PHM yang mengenai Tuhan siapa kesorong gabi parpui nama mulu mahami di tengah-tengah keluarga kami nang di masyarakat kami alih Tuhan Jehovah di kata kami para siora nunga ucahakannya di Tuhan karena masa di tengah-tengah kuriang akka ruas kuriang nawan perjulu malu alih Tuhan Jehovah di kata Kodo pangabuli na sumurong di tengah-tengah keluarga atau di kalkon ni kadungan namin ang perjolo malu asa begitu na sida di Tuhan tarabul jalan yang kalas roha maali Tuhan di ulu na sida di keluarga na sida di angka hari na malihut suasana ni maali Tuhan ang karungan namin nanuay na Tuhan namin manang na perawatan di bagas na gadong pasadasana upasahat namin ni Tuhan sa kubang kung naman tumani na sida na mga lehon gubo ng pasu-pasu parubagan na sida na pinasahan niya kaparamedis asa tumibong manong pasahin niya ni Tuhan asa siya kali na manihod uwi kami pajipang malas ni Roha mamuji pasang agwal na badiyay suak-sumani mali Tuhan ni sa lupot na kapumimpin ni Huriang di gereja namin siya pusat sahat du resort alih Tuhan Jehovah di bataman namin Huma alih Tuhan na mga lehot na sidak kabiso dohot ang istara na Tuhan asal agabi pagpungi na sila dito marunga namin sa lupot na Jumaat asal ikan pardala mulawan ibu yang na Tuhan di bagas sa Roha namin sa lupot na jala sa lupot na Tuhan ang kapimpinan ni Hulya namin totoo na putalas ni Roha na siya kuwi so sumuli alih Tuhan na pumimpin negara namin alih Tuhan Jehovah di bataman namin kebijakan mana nabisik nasihat kui mali Tuhan na mga ramoti Tuhan ang pikiran na siya asa sa lupot na masyarakat Indonesia mali Tuhan dibuat na siya itu jalan kedamaian untuk personalan na siya kui asa berjadilan dalam makmur sa lupot na bangsa mali Tuhan partide pemimpin di negara namin alih Tuhan Jehovah di bataman namin secara khusus tadi kok
kami kaya nami ale Tuhan generasi penerus ibu yang maka bebeon ale Tuhan asa ketong di gagasan nas rohana sida lahu madalani modu siapa hari asa ketong ale Tuhan bertumbuh berkembang nasida gabi generasi penerus nasihat jalan berkualitas yang kali nama hidup asih rohana Tuhan salutna kasih kami roha yang nami patulus miare Tuhan kopartulo menerohang di persikolan di perkuliahan sok hidang di nama haleluya kau launa ale Tuhan Jehovah homana patulus so di kopartulo menerohangi ale Tuhan Jehovah di batama nami para siroha seperti naya Tuhan lagi nami mahadami nabi nasahan ina boso ale Tuhan buka rohana pikiran nami asa tuntak suatu si kami jadi kai jalan dari perbuih nama muli di rohana pikiran nami gayung bersadasaran atau oleh Tuhan cuma masih dosa pengadesan nami asa tamah nami majalo kapasupasu nasihatku di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami jalo mapangiduan nami amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku Yeremia nomor 470. Kita nyanyikan ayat 1 dan seterusnya. Yesus
Shalom untuk kita semua. Firman Tuhan khotbah hari ini yang terambil dari Mazmur 106 ayat 1 hingga ayat 5. Mazmur 106 dimulai dari ayat 1 hingga ayat 5. Kasih setia Allah dan ketegaran Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Memperdengarkan segala pujian kepadanya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikian firman Tuhan. Siapakah dia orang yang berbahagia? Untuk itulah maka topik minggu ini diingatkan kepada kita supaya hidup dalam kasih setia Tuhan. Jadi yang jelas, orang yang berbahagia adalah dia orang yang hidup dalam kasih setia Tuhan. Untuk itulah maka dia berhaleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur memuji dan menyanyikan kasih setia Tuhan untuk dunia ini. Jadi bukan untuk pribadi, untuk hanya golongan, tetapi ke seluruh dunia. Kenapa? Karena disebutkannya dalam secara umum Mazmur 106 ini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Itulah yang dinyanyikan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat 16, walaupun nas kita hanya berbaik sampai ayat 5, tapi suatu kesatuan keseluruhannya. Disebutkan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Untuk itulah maka bersyukurlah, berhaleluya pada pemazmur menceritakan ulang hal yang diperbuatnya terhadap umat Israel. Dulunya mereka belum siapa-siapa. Israel di Mesir adalah budak, diperhamba Mesir. Tetapi oleh kasih Tuhan mereka terangkat, mereka keluar dari perbudakan, dan mereka dibawa melalui pimpinan Musa. Bahkan di Laut Merah pun dilindungi dari kematian oleh kekejaman Firaun. Dan sampai di padang gurun Tuhan memberikan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, baik itu di dalam kehidupan mereka. Walaupun di sana sini tidak diceritakan, kita tahu bagaimana itu mereka selama 40 tahun tidak tukar pakaian dan sepatu. Dari mana dibelinya? Belum ada swalayan pada saat itu di antara mereka. Belum ada toko. Kain pun agak sulit. Sama halnya waktu masa penjajahan Jepang. Orang memakai taki, makanya kumal. Banyak kutu-kutu di dalam kain itu, bukan kain. Kenapa? Karena belum ada kosokan. Yang sekarang yang
dan sudah bisa dikatakan sudah merdeka dan segalanya. Tapi mereka, Tuhan memberikan sesuai dengan kebutuhannya. Umat Israel dijadikan Allah menjadi bangsa yang besar dan kuat, walaupun yang dulunya hanya mulai dari Yakub dan anaknya yang berangkat ke sana. Tapi setelah berpuluh tahun, beratus tahun sana, mereka sudah menjadi besar. Diberikan warisan kepada mereka, yaitu tanah Kanaan yang sejuk, penuh air madu dan susu. Itu adalah pemberian dan bukan hasil karya mereka, bukan yang mereka garap, bukan penggarap-garap yang tidak betul-betul mereka, tapi itu adalah warisan, pemberian Allah langsung. Sehingga dalam pedoman hidup mereka, Tuhan memberikan hukum dan Tauratnya supaya mereka benar-benar hidup berbahagia, supaya mereka hidup sentosa. Maka diberikan Tuhan Allah hukum Taurat. Sementara sesama manusia pun, jika ada yang berbuat baik, bagaimana kita rasakan? Olah diurubi kita di hamawakan benar-benar itu sudah bagus, jempol. Dan bahkan beberapa lama kita selalu menceritakan itu adalah yang baik, dan kita sebutkan Nabi Jubi. Dan kita bangga kalau kita disebutkan tidak kuda lucu, lain kuda lucu, ya dodok bapak kuda lucu, ya jarang itu. Walaupun itu kadang orang muda sekarang itu kan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Sebagai orang tua tanggung jawabnya kepada anak-anaknya, membutuhkan segala kebutuhannya. Apakah pernah anak itu mengatakan syukur, terima kasih Bapak, dari acara tertentu lulus di wisuda doa pada nasi, waktu sidik itu dan nyadar sebutkan lalu dan mengakulah pada orang tua yang tahu sudah dibesarkan hingga bisa tahu mandiri, baru mau ibu pada saat ini kemudian dia minum nasi togi mengapa lain belum beri katanya segala mau orang tuanya ya minum ibu nanti anu sebelumnya wah takkan tuh. Saudara, hal apa yang terjadi bagi umatnya yang telah dipilih Tuhan dan diberikan segala apa yang mereka butuhkan? Ternyata air susu dibalas dengan air tumbang. Air susu dibalas dengan air tumbang. Perangai mereka labil, mudah tergoda, mudah terpancing oleh sesuatu hal, terpengaruh, bahkan hal-hal duniawi yang merubah pikiran dan jiwanya, sehingga menjurus hanya kepada kedagingan saja. Setelah kaya dan hidup dengan bermewah-mewahan, berkecukupan, mereka melawan Allah. Mereka lupa akan hukum dan taurat Tuhan. Peraturan dari debata. Ini yang pertama. Ini yang menyakitkan. Jika mereka telah dibutuhi segala sesuatunya dipermudah, dijaga, bahkan banyak hal-hal yang Tuhan berikan, tapi setelah itu ditudai debata. Ini yang sangat menyakitkan. Disembah ilah-ilah lain. Mereka dikenal dengan bangsa yang bebal. Ini selalu disebutkan bangsa yang bebal. Tetapi hal itu tidak menghalangi mereka untuk berkarya dan menyelamatkannya. Segala bentuk kekerasan, dosa dan perbuatan jahat mereka tidak ditimpakan Tuhan kepada mereka. Allah hanya mendahulukan kasih karunia. Mereka diselamatkan Tuhan karena kasih-Nya. Saudara yang dikasihi, walaupun sejahat apa umatnya, tapi itulah yang didahulukan.
Tuhan. Allah tetap mengasihi. Dia juga nasihat solna oras mengadu yang olna. Dikasihi Allah tidak dibalas setimpal dengan perbuatan jahatnya. Berulang kali mereka menyaksikan dan menerima kehadiran pemberian Tuhan, bahkan tanda mujizat Tuhan yang telah mereka terima di dalam kehidupannya. Tapi toh juga mereka selalu terpancing oleh hal-hal dunia. Meskipun dosa-dosa saya sangat besar, kasih setia Tuhan tetap menyatakan. Teguran berulang kali, baik itu pada saat mereka dalam perjanjian baru, perjanjian lama kita sebutkan nabi-nabi berulang kali mengingatkan mereka. Bahkan para hamba Tuhan selalu memperdengarkan firman Tuhan dan mengingatkannya supaya mereka melakukan dan mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Itulah maka disebutkan tadi dalam Kisah 3 ayat 19. Sebenarnya yang Tuhan inginkan, yang Tuhan tuntut dari kamu adalah bertobat, berbalik dari segala dosa-dosa. Ayat 19 Kisah 3. Jadi Tuhan menginginkan setiap manusia, setiap umat, setiap pribadi supaya mereka membuat perbaharuan di dalam dirinya. Perbaharuan yang bagaimana? Berbalik dan bertobat. Tujuannya apa? Supaya mereka hidup, supaya mereka mendapatkan kehidupan baru. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, minggu sekarang yang disebutkan Misericordias Domini. Misericordias Domini yang artinya Allah yang penuh kasih setia bagi umatnya yang dikasihi. Termasukkah kita umatnya? Termasuk. Karena kita sudah umat pilihan Tuhan dari dulunya sebaik para mision menginjakkan kakinya di daerah kita, daerah Batak dan seluruhnya serta dunia ini, membawa Injil keselamatan untuk mengingatkan kita bahwa kita juga umat yang dipilih, dikasihi Tuhan Allah. Dengan kehadiran Injil inilah maka kita terangkat, kita diperbaharui, kita dinyatakan pada saat itu keluar dari segala berbagai kebenaran dan jenis-jenis haholomon yang dilakukan sebelum mengenali Tuhan Yesus Kristus. Di sana sini ada perpecahan, berbagai kebenaran terjadi, baik itu tingkat sosial ekonomi. Namun berkat firman Tuhan mengolah, memperbarui ini semua supaya kita lebih melihat, mengenal kasih setia Allah yang lebih besar. Maka kita berhaleluya, amin. Inilah. Jadi ikut kita dan dona ini dewasa di berdasar ini. Jika kita selamat dalam hal perjalanan, coba dulu baik kita bayangkan sama-sama teman-teman kita yang kena bencana dan ada yang sampai tak ada tempat tinggal dan lain sebagainya. Kita, apakah kita tidak layak bersyukur? Apakah kita tidak layak memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kita diselamatkan dari penyakit, kita dihidupkan, walaupun berbagai kesulitan yang kita hadapi, tapi kok juga kita bisa bersekutu, memuji dan memuliakan namanya lewat ibadah kita. Anak kita lulus dan lain lulus dari ujian, kita boleh dikatakan adalah diberikan nafas kehidupan adalah karena kasih Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Jadi walau berbagai masalah penderitaan yang selalu silih berganti kita hadapi, tapi
yang jelas itu bisa kita lalui karena kasih setia Tuhan. Jadi lebih besar dari segala penderitaan, kasih Tuhan itu lebih besar dari segala penderitaan. Dan kita dapat merasakan kebaikan Tuhan dengan sukacita oleh Dia. Itu maka Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi saya sebutkan, bersukacita. Jadi sukacita itu ada bukan karena perbuatannya sendiri, tetapi oleh karena Tuhan. Bersama Tuhan kita bersukacita. Saudara yang dikasih, berbagai kegiatan manusia bisa seperti yang kita lihat semalam sudah beberapa hari matinya ataupun pemakaman Pangeran Philip. Wah, begitu megahnya, begitu indahnya, pawai besar-besaran sampai kadal dan sampai ke makam kuburan. Jika kita melihat semuanya, oleh karena kegaguman mereka melihat Pangeran Philip di dalam merubah dan juga di dalam memberikan terobosan-terobosan, bagaimanakah Yesus Kristus yang telah bangkit untuk kita. Arah-arahan yang bagaimanakah kita lihat untuk pemakaman Tuhan Yesus. Arah-arahan yang menyakitkan. Mulai dari Yerusalem tak ada prosesi-prosesi yang menggembirakan, tetapi apa? Prosesi yang menyakitkan. Apa yang diterimanya? Dising-dising, sabuk-sabuk, tujang-tujang, tijing-tijing, sampai disalibkan di kayu salib. Bahkan penghulunya, pembesarnya, mengejeknya, dan seluruhnya, bahkan menyebut. Tetapi itu semua dilakukan oleh karena kesetiaan Allah kepada kita. Itu semua diperbuat dan diterimanya oleh karena kasih setia Tuhan. Untuk itu bersyukur, untuk itu berhaleluya, memuji nama Tuhan. Sehingga saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Pemasmur dalam khotbah hari ini mengatakan jas merah, bukan jas putih, jas merah. Apa itu jas merah? Jangan lupa akan sejarah. Itu jas merah. Jangan lupa akan sejarah. Karena sejarah itu membuat kita mengingatkan. Juga sejarah kayak mengingatkan. Sejarah komprehensi pelan-pelan mengingatkan juga. Alani, bangunan lupa kamu di Hanako tanggal 2 bulan 5 berjumahan. Ya, selama 6 tahun saya melayani, walaupun bagaimana dalam pelayanan. Tanggal 2 bulan 5 disimak kalau Pak Bini langsung bangunan. Tanggal 10 waktu Pak Bini langsung bangunan. Kenapa? Karena selama 6 tahun kita bersama. Jadi kesalahan itu adalah karena kita bisa sama-sama berbuat dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam hal inilah kita patut bersyukur seperti yang disebutkan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Dalam 1 Tesalonika ayat 18 apa disyaratkan? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara, Tuhan hanya memohon kepada kita untuk taat dan setia melakukan hukum-Nya. Taat dan setia melakukan hukum-Nya. Untuk apa? Untuk kita, untuk saya, untuk umatnya, untuk kehidupan kita. Jadi setiap detik diberikannya nafas kehidupan bagi kita. Walau kita hidup di sela-sela maraknya pandemi masih. Walaupun kita belum seperti normal kembali, tetapi harus kita mampu berbahagia. Berbahagia bukan karena belum. Berbahagia adalah jika dia merasakan apa kebaikan dari Tuhan, maka dia bersyukur. Nyatakanlah kasih setia Tuhan di dalam hidupmu dengan melakukan hukum dan firman Tuhan di dalam hidup sehari-hari. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan sampaikan melalui khotbah ini. Kiranya kasih setiamu tidak hanya sesingkat yang kami pikirkan, tetapi kasih setia Tuhan hidup untuk selama-lamanya. Dan itulah yang membuat kami berbahagia. Oleh karena itu Tuhan, sertai kami, pimpin kami melalui pimpinan Roh Kudus, agar kami mampu berbahagia di dalam menjalankan hidup kami. Walaupun kami di dalam perjalanan hidup kami kadang jatuh berdiri, tetapi Tuhan memenangkan kami. Untuk itu berkati kami. Setiap orang tua kuatkan untuk membina anak-anak yang Tuhan titipkan, supaya mereka Tuhan menjadi generasi yang betul-betul membuat Tuhan dimuliakan, membuat orang tua bersukacita dan berbahagia oleh karena penyertaan Tuhan. Demikian juga bangsa dan negara kami. Walau di sela-sela sebagian daerah banyak mengalami penderitaan, musibah, tapi Tuhan tidak membiarkan mereka. Engkau Tuhan memakai perpanjangan tangan untuk membantu mereka di dalam penderitaannya. Ini Tuhan kuatkan pemerintah kami, berkati Tuhan. Demikian juga jemaat dan kuliah HKMP, mulai dari gereja kecil hingga kantor pusat. Ya Tuhan, Engkau tempatkan kuliahmu HKMP di dunia ini menjadi terang, menjadi berita, menjadi garam. Untuk itu segala hamba, seluruh umat yang percaya kepada-Mu, berkati Tuhan supaya menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari banyak dosa yang kami lakukan, kiranya Engkau Tuhan menghapuskan melalui kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Oh
menjadi sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.